intens investigasi. Kabar Ria Ricis yang telah menggugat cerai sang suami Tukurian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan 30 Januari 2024 lalu akhirnya membuat publik terkejut. Tentu saja banyak warganet hingga para sahabat Ricis dan Rian yang menyayangkan hal tersebut. Lantas apa sebenarnya alasan dibalik Ricis yang memilih untuk menggugat cerai Rian lewat penerawangan Denny Darko? Benarkah menurut ahli tarot, sebagai suami, Rian adalah sosok suami yang kurang bisa membujuk Ricis untuk bisa mempertahankan rumah tangga di tengah polemik yang ada? Dan benarkah pula masalah komunikasi yang membuat Ricis kekeh bercerai lantaran Ricis sempat bimbang? Atas sikap Ricis yang memilih untuk menggugat cerai Rian, terlihat dari kartu tarot bahwa pihak keluarga masing-masing menolak dan benci adanya perpisahan. Meski kenyataannya, Ricis pun sempat berselisih paham dengan mertuanya. Lalu benarkah alasan keluarga ingin Ricis dan Rian tetap bersama lantaran tidak ingin Moana yang akan menjadi korbannya? Dan bagaimanakah nasib Moana yang terlihat dari kartu tarot? Benarkah akan tetap mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya? Mengingat baik Ricis dan Rian berasal dari keluarga baik-baik dan juga bertanggung jawab. Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dan akhirnya terjawab sudah. Setelah sekian lama publik bertanya-tanya akan kebenaran tentang isu keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Tukurian. Ya, banyak orang yang menyayangkan atas tindakan Ria Ricis kepada suaminya baru-baru ini. Bagaimana tidak, usai Tukurian yang belakangan ini curhat di media sosial dengan beberapa kode seperti ia yang merasa lelah dan ikhlas ditinggalkan oleh orang tersayang. Akhirnya, pada tanggal 30 Januari 2024, Ria Ricis pun secara mengejutkan telah menggugat cerai Tukurian setelah banyak gonjang-ganjing yang telah terjadi. Bahkan, Ricis dan Rian terakhir kali juga sudah berupaya untuk menjalani umroh bersama. Namun ternyata, keretakan di dalam rumah tangga mereka pun seolah tidak bisa terelakkan. Dan dalam isi gugatannya itu, Ricis pun diketahui menggugat Rian dengan 3 gugatan, yaitu gugat cerai, nafkah anak, dan hak asuh anak. Lantas, apa yang membuat Ricis akhirnya memutuskan untuk menggugat cerai Tukurian dari penerawangan kartu tarot Denny Darko? Untuk nama tersebut, namanya yang barusan disebut ya, sudah mendaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan di tanggal 30 Januari 2024 sore hari. Atas nama Ria Yunita melawan T. Rus Haryandi. Nama tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara ikot. Yang mengajukan gugatannya adalah penggugat, dalam hal ini perempuan ya, istrinya, mengajukan tuntutan gugatan kumulasi. Kumulasi itu artinya tuntutan pertama kumulasi cerai gugat, hadona, dan nafkah anak. Kalau bercerai itu kan harus ada kemana nih anak nih, apakah ke ibunya kah atau ke anaknya kah, atau ke ayahnya kah. Nah ini penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan agar anak tuh berada di asuhan ibunya. Permisi.
sebentar dong Bang Rian. Kita lagi ditunggu. Seperti apa film pertamanya Bang Rian? Udah dampingin Ria Ricis, Rian pas kondangan. Nabrak doang. Rian kemarin udah dampingin Ria Ricis, kemana Kak Rian? Awas ketabrak. Awas tembok. Awas. Nggak didampingin Ria Ricis hari ini. Nabrak. Awas tuh. Kalian hari ini nggak didampingin. Aku nggak denger. Awas. Kalian bilang pelit sama mertua gimana Kak? Hati-hati. Liftnya tolong pencetin liftnya. Komennya nanti dulu ya. Permisi. Awas ke meja Bang. Awas meja. Doanya apa ya? Sehat semuanya. Kenapa kok saya menggunakan kalimat Ria Ricis yang menanti suaminya untuk datang tapi tak kunjung? Datang dalam quotes on quotes ya. Karena dalam pernikahan, terutama pernikahan Islam, kita tahu bahwa laki-laki yang bertanggung jawab untuk mengarahkan sebagai nakoda, pernikahan ini akan mengarah kemana. Dan laki-laki inilah yang memulai semuanya. Wanita itu kalau dalam sebuah hubungan percintaan itu mustahil untuk mengutarakan sebuah perasaan. Kalaupun iya, pernikahan itu laki-laki yang datang meminang yang wanita. Jadi ini pun yang harus selalu terjadi dalam pernikahan, di mana laki-laki itu harus selalu proaktif duluan. Nah, saya katakan demikian adalah karena memang ya laki-laki yang harus ada, memulai aktif, bukan sebaliknya. Nah, saya menduga ini yang ditunggu. Maksudnya mengapa selama ini sampai akhirnya baru sekarang? Kalau saya kira ini malah sesuatu yang bagus karena baik Teuku Ryan dan Ria Ricis masih mengupayakan agar keluarga mereka ini masih seperti harapan mereka di hari pernikahan mereka dahulu. Keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah, warahmah. Melihat Ricis juga datang dari pernikahan yang semuanya ini juga baik dan juga keluarga yang islami. Mereka pasti memikirkan sekali sebuah image yang harus mereka itu juga pikirkan, dan tentu saja setelah berpikir masak-masak. Denny Darko pun juga melihat bahwa upaya Teuku Ryan memang terlihat kurang bisa untuk membujuk Ricis agar rumah tangga mereka pun tetap bertahan. Bahkan perceraian ini pun terjadi karena ada ketidaksiapan atau memang ketidaksadaran Teuku Ryan dalam menjalin komunikasi dengan Ria Ricis. Yang jelas keduanya nggak sejalan, itu aja, tidak sejalan dalam kehidupan rumah tangganya sehingga membuat penggugat mengajukan gugatannya. Keduanya beda alamat. Dan sering saya katakan dalam konten saya bahwa ini permasalahannya murni karena komunikasi. Tidak ada hal-hal yang mungkin kalau saya kira dari kartu saya lihat yang dituduhkan seperti tuduhan pelit kepada mertua atau hal-hal yang bersifat pertengkaran, itu saya kira bukan penyebabnya. Ini sama sekali saya kira penyebabnya itu adalah karena komunikasi di antara mereka berdua. Dan itu ternyata mungkin kalau saya kira sudah diupayakan selama hari-hari kemarin ini, atau kalau tidak mungkin saja Ria Ricis yang menunggu itu diupayakan oleh sang suami tapi tak kunjung juga. Namanya hidup di dunia kan, apalagi kan public figure, lagi-lagi pasti ada pro kontra, atau misalnya apalagi yang depan kamera pasti ada penilaian-penilaian dari publik gitu kan, dari masyarakat, baik itu negatif atau positif. Itu dijadikan apa ya, kayak kalau yang positif itu kayak semangat lagi kita untuk terus ya maju ke depan, tetap berkarya segala macam. Kalau ada yang negatif ya kita jadikan introspeksi diri gitu sih. Tapi selama misalnya di Ricis selama itu memang bukan gitu misalnya ya, maksudnya selama itu hal yang positif tapi ada masyarakat beberapa yang memandangnya berlawanan, ya nggak apa-apa gitu. Namanya kan juga mereka bebas berpendapat sih gitu. Kalau kata Icis, semua itu sayang sama Icis insya Allah gitu ya. Semua yang memberikan komentar baik itu negatif atau positif, intinya sih perhatian. Intinya netizen itu teman-teman publik juga semuanya ingin Ricis atau kita lah yang dikomentarkan itu lebih baik lagi. Dari penerawangan kartu tarot, masalah komunikasi memang sudah terjadi sejak lama dan terjadi berulang-ulang. Hingga Ricis pun merasa sudah tidak bisa bertahan bersama Teuku Ryan. Ria Ricis pun juga kini dalam kondisi bimbang.
Di mana seharusnya jika masalah rumah tangga sebesar ini pun, Teuku Ryan harusnya bisa memprioritaskan rumah tangganya terlebih dahulu. Di sisi lain, Ria Ricis pun juga sedang menunggu perjuangan dari suaminya itu, namun tidak kunjung datang. Saya mencoba ingin mendalami dari the two of swords ini bahwa mungkin saja si Ria Ricis ini sedang dalam kondisi maju salah, mundur dan salah. Maju salah, mundur salah. Sehingga dia mungkin lebih berpikir kalau ya sudahlah, sudah dulu saja agar mungkin bisa berpikir lebih jernih untuk nantinya mungkin apakah kemungkinan ada rujuk, tentu saja pasti akan ada. Saya pun berharap demikian. Tapi mungkin saja kondisi sekarang ini tidak kondusif. Sedih nggak sedih yang pasti sedih lah pasti. Sedih nggak sedih yang pasti sedih lah pasti. Mengenai sidang perdananya, insya Allah nanti di tanggal 19 Februari 2024. Penggugat dan tergugat nanti akan dipanggil untuk sidang tanggal 19 Februari 2024 tersebut, yang agendanya sidang perdana kan perdamaian. Dan kalau hadir keduanya akan di media. Pemirsa, keluarga Ria Ricis dan Teuku Ryan pun ternyata sangat tidak menginginkan adanya perpisahan tersebut. Walaupun kenyataannya memang terlihat dari kartu tarot bahwa Ria Ricis sempat ada selisih paham dengan ibu mertuanya. Di satu sisi, keluarga pun juga tetap menginginkan mereka bersama. Karena yang akan jadi korban dari perpisahan tersebut adalah si kecil Moana. Saya kira sebenarnya kalau saya lihat dari sini ya, keluarga Teuku Ryan dan Ria Ricis pasti nggak mau ini semua terjadi. Dengan semua berita yang ada dan kenyataan bahwa ya mungkin saja loh Ria Ricis ini pernah ada sebuah selisih paham dengan mertua perempuannya. Yang siapa sih perempuan yang nggak pernah punya selisih paham sama mertua perempuan mereka? Yang kalau saya katakan apapun itu mereka pasti pengen bersama. Dan Moana yang paling kasihan. Mungkin saja saat ini itu bukan tentang perceraian ini akan terjadi atau tidak. Yang saya lihat sepertinya Ria Ricis ini sudah bulat ingin berpisah. Tapi sebenarnya lebih kepada ya kalau keluarganya itu tadi adalah ini kan keluarga kita nggak pernah ada perceraian gitu. Mbak Oki kan ustazah gitu. Kita ini kan datang dari keluarga yang itu lebih ke image yang akan disandingkan. Yang akan membuat ya orang-orang itu akan ternyata tidak sesempurna yang dipilih. Kita akan tahu bahwa manusia itu memang nggak sempurna gitu loh. Cuma berusaha untuk jadi sempurna. Lantas, bagaimanakah dengan isu-isu miring seputar adanya orang ketiga yang diduga menjadi pemicu hancurnya rumah tangga mereka? Ya, Denny Darko pun juga menerawang dan mengungkap bahwa perceraian Ricis dan Ryan tidak ada hubungannya dengan orang ketiga. Termasuk sosok yang mencoba menghancurkan rumah tangga mereka pun juga tidak ada. Karena memang masalah komunikasi yang menjadi poin utama dari keretakan rumah tangga yang berujung perceraian. Kalau bilang orang ketiga, kalau saya lihat di sini, memang keraguan bahwa masa sih pernikahan yang kelihatannya baik-baik aja kok tiba-tiba minta pisah seperti itu. Kalau saya melihat, saya pastikan orang ketiga itu nggak ada, baik dari Teuku Ryan maupun Ria Ricis. Manas-manasin, oke kita langsung bilang aja ibu mertuanya Ria Ricis pengen anaknya bercerai, enggak juga. Jadi kalau saya kira ini permasalahan sesimpel komunikasi. Tapi saya rasa bahwa yang laki-laki ini mungkin saja belum memiliki kesiapan, bukan untuk pernikahan, tapi kesiapan untuk memimpin rumah tangga dengan seseorang yang Ria Ricis dengan seorang yang sangat kalau kita bilang itu eksepsional. Mungkin 1 miliar satu atau 100 juta satu orang yang seperti ini gitu di usia muda sudah sukses. Dia memiliki apa yang mungkin diimpikan gadis-gadis seusia dia, dan dia ini memiliki itu semua karena langkahnya sendiri, karena upayanya sendiri gitu loh. Dan ini bukan sesuatu yang diraih dengan gelar akademis, dengan sebuah meminta-minta jalur ke orang lain untuk nongol di TV atau apa. Bayangkan untuk menjadi suami seorang Ria Ricis, itu saja saya pikir orang dengan kapasitas seperti saya pun akan berpikir 10 kali untuk bisa nggak ya. Dan
ya ternyata terbukti ini bukan sesuatu yang mudah. Jadi saya nggak katakan ini Teuku Ryan yang salah juga, karena ini sesuatu memang sulit gitu. Tapi ya saat dia berani untuk menikahi Ria Ricis, seharusnya dia tahu konsekuensi itu. Lantas, bagaimana pula nasib Moana yang terlihat dari kartu tarot? Benarkah Moana pun akan tetap mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya? Mengingat baik Ricis dan Rian berasal dari keluarga baik-baik dan juga bertanggung jawab. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu. Satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Perceraian. Itulah ujung dari cerita rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan yang sebelumnya terlihat harmonis dan bahagia. Apalagi sejak lahirnya putri sematawayang mereka, Cut Raifa Ara Moana. Bahkan kebersamaan mereka bertiga sebelumnya pun juga menjadi inspirasi bagi siapapun yang melihatnya. Namun sayang, perpisahan pun akhirnya menjadi jawaban dari keretakan rumah tangga Ricis dan Rian. Hingga kebersamaan mereka bertiga pun hanya meninggalkan cerita yang begitu menyedihkan. Lantas bagaimanakah nasib Moana dari penerawangan kartu tarot? Benarkah Moana pun akan tetap mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya? Mengingat baik Ricis dan juga Rian berasal dari keluarga baik-baik dan juga bertanggung jawab. Viral apa ya? Karena emang ada apa-apa saya diundang dan ketemu teman saya juga Kak Diri sama film-filmnya. Aduh. Tapi ini kenapa Ricis nggak ikut ya, Rian? Iya, karena ada kegiatan juga. Tapi hubungannya gimana sih sama Ricis, Rian? Alhamdulillah baik aja, mohon doanya ya. Saya kira ya, kedua orang tuanya akan memberikan kasih sayang. Teuku Ryan juga datang dari keluarga yang baik. Dia juga bukan seseorang yang memiliki satu keraguan tentang dia akan seperti apa. Teuku Ryan pun juga masih dan sepertinya akan terus menjadi orang yang baik. Jadi kalau hal itu kayaknya nggak perlu dipertanyakan. Malah yang saya sekarang itu pikirkan, apakah jangan-jangan ini semua tuh kayak ya sudah bisa dilewati sebelum Moana ini punya sebuah ingatan tentang hal yang akan terjadi ini. Jadi kalaupun ternyata hal buruk yang akan terjadi adalah dia melihat berita ini di sosial media saat dia usianya nanti dewasa. Tapi kalau saya lebih berharapnya ini cepetan udahan. Kalau nanti ternyata memang akan balik lagi, ini sebelum Moana gede lagi, jadi mereka akan tahu bahwa kedua orang tuanya pernah mengalami sebuah perpisahan, tapi terus kemudian bersatu kembali demi Moana. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen
Channel Intens Investigasi.